Kalau ngelihat sektor gitu atau saham-saham terkait lah, ada nggak yang paling menarik untuk dicermati oleh teman-teman retail di luar sana, Mbak Helen? Apakah mungkin dari perbankan, komoditas, energi, atau mungkin sektor lainnya saat ini? Banyak, Banyak ya? karena memang harga sekarang itu terbilang masih seperti yang tadi di info terdiskon lumayan Terdiskon. banyak. Nah tapi kita lihat lagi, tentunya kalau dari segi big banks ya secara fundamental sih nggak ada perubahan yang drastis banget lah. Selain terkait dengan kebijakan pemerintah aja tuh paling tarik ulurnya sama kenaikan suku bunga aja lah kalau itu ya masalah NPL dan lain-lain. Nah tapi kalau secara governance-nya dan lain-lain saya rasa sih masih tetap aja gitu. So I think big bank boleh lah kalau jadi opsi di Porto, apalagi yang belinya kemarin ya waktu IHSG-nya masih kepala 5. Nah, itu dapat harga bagus ya. Tapi kalau udah rebound di level sekarang, memang sudah lebih mahal sedikit daripada yang kapan hari sih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cicil beli. Tentunya kita juga harus punya, kalau baru mulai masuk sekarang nih untuk big bank ya. I think kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau kejar dividen dan lain-lain, dividen play bolehlah dicicil beli ke bawah gitu ya. Let's say kayak beberapa bank, boleh ya saya mention? Boleh dong. BBRI, BMRI kalau kalian mau kejar dividen. I think dividennya masih menarik lah itu. Kemudian ada lagi BBCA kalau kalian mau kejar growth-nya. Mungkin dividennya nggak segede yang BBRI, BMRI, dan itu salah satu bank swasta yang termasuk market cap-nya besar. Tentunya polisinya nggak beda. Nah, perhatikan aja teman-teman kalau misalnya BBCA itu drop down parah, itu broker-broker itu aja yang cover. Pasti akan di cover itu biasanya ya. Itu kalau kita perhatikan dari history, kan history repeat itself katanya. Saya selalu perhatikan itu. Jadi kalau BBCA jatuh nih, biasanya yang suka cover siapa? Oh, broker ini. Nah, itu kalian bisa pelajarin. Jadi nggak dibiarin. Jadi mereka justru malah nungguin di bawah gitu. Begitu ada diskon gede, mereka langsung masuk. Dan itu bisa naiknya sustain like 5 hari kayak gitu. Ya tentunya bukan yang kayak naik terus ya, tapi tentunya ada pullback sehat. Tapi nggak balik-balik sampai level itu lagi gitu kan untuk sekarang gitu. Selama nggak ada isu aneh-aneh, mudah-mudahan nggak apa-apa. Itu dari banking ya, in my view. Kayak BRIS, mungkin teman-teman yang syariah ya, itu juga bisa pertimbangkan. I think BRIS masih di level-level yang menarik ya, angka-angka 1.600, 1.700-an itu boleh dilakukan cicil beli lah. Memang harganya bukan yang kayak boom naik kayak saham yang arah-arah gitu, tapi I think bisa memberikan return yang cukup menarik lah. Kalau cicil sabar-sabar aja. Kan memang karakternya big bank begitu ya. Kecuali unless ada drop down jauh, maka dia reboundnya baru bisa kencang. Selama dia nggak ada drop down jauh, ya paling spreadnya satu hari ya kayak sekarang ini. 1-2%, 1-2%. Begitu boom jatuh ke bawah, kayak berapa papan, nah itu menarik. Karena reboundnya tuh bisa dapetin kita gain like kemarin itu 15% up. 15% ya. 15-20% dapat itu. Nah, itu ketika masuk harus di harga bawah dan harus berani. Tapi beraninya bukan ngawur juga. Kita punya plan-nya ya. Dan siap juga kalau gagal kita juga siap cut loss-nya di berapa. Itu selalu harus dihitung. Itu dari banking. Yang kedua dari komoditi itu juga menarik ya. Tentunya kalau IHSG rebound, banking rebound, komoditi juga akan mengikuti gitu. Nah, komoditi such as apa nih contohnya? Misalnya banyak sih ya, kayak yang kemarin disebut Pak Prabowo itu juga bisa dipertimbangkan. Langsung ya. Antam ya itu kan kalau harga Antam tuh juga terkorelasi dengan IHSG dan tentunya XAU US dollar ya, harga emas dunia lah. Kalau emas dunianya lagi jelek atau turun, bukan jelek sorry, turun ya otomatis Antam mungkin sedikit tertekan. Jadi itu ada kayak tactical play lah di situ untuk saham-saham tersebut. Nah itu bisa jadi bobot tersendiri lah di Porto. Jadi kalian bisa atur, nggak usah semua dibeli. Kalau satu sektor itu kita nggak usah beli semua. Pilih kita jagoannya menurut kita aja. Iya, leadernya mana nih? Ya udah pilih itu aja. Karena ya kurang lebih lah geraknya kalau satu naik kan naik semua gitu. Jadi kita pilih itu tapi gunakan money management sama jumlahnya digedein. Saya rasa itu hasilnya kan percentage cuannya itu akan jauh lebih berasa daripada kita bagi uangnya. Sebar, jadi ya kayak contoh ada uang 10 juta dibeliin 5 saham. Satu saham kebagian cuman kayak sedikit kan, cuman seperlima. Nah daripada seperti itu mendingan 10 jutanya daripada dibagi 5 dapatnya 2 jutaan, lebih baik satu saham tapi 10 juta gitu. Tapi pakai money management, bukan langsung entry langsung semua di 10. Kalau nggak yakin ya kalian bisa bagi menjadi beberapa bisa ya. 10 juta, mau 100 juta, 1 M tergantung dari kemampuan masing-masing. Nah, dari komoditi ada AMMN juga menarik ya. I think it's a good thing ya. Jadi AMMN boleh dilakukan cicil beli aja. Jadi area-area tertentu yang under
under 3.900 boleh diperhatikan lah, dicicil-cicil ya 3.700 itu I think masih menarik sih gitu ya. Jadi saham-saham dari sektor energi juga banyak Energi juga menarik. banget, banyak ya, Oke. banyak banget. Satu mungkin Mbak Helen biar menutup 3 sektor tadi. Ya, AMMN boleh tuh AMMN dilirik kan boleh udah ya? Udah di-mention ya. Oke. Itu jadi Baik. salah satu core stock juga boleh di Porto ya. Tapi Oke. tentunya gerakannya kita mesti kenalin. AMMN itu kan volatility-nya cukup tinggi. Kadang bisa naik kayak mau breakout tiba-tiba turun gitu. Jadi kita hati-hati, jangan selalu beli bucuk gitu. Jadi mending antri-antri aja. Kadang nggak dapat sih, cuman I think better risk lah daripada kita HK di pucuk gitu kan. Terus habis itu nggak layak punya. untuk diperhatikan, dikejar gitu ya. Meskipun tidak langsung selalu dapat. Oke, 3 sektor aja lah. Kalau semua sektor nanti banyak banget nih yang dikeluarin sama Mbak Helen. Mungkin nanti boleh tanya aja lah, japri-japri aja. Mungkin boleh ya. Tadi boleh ada banking, ada komoditi, ada energi. Nah, tapi lagi-lagi ini disclaimer ini teman-teman tetap dikembalikan ke keputusan masing-masing, investment atau trading plan masing-masing, resiko juga jangan lupa ya untuk di tiap saham atau sektor tersebut. Oke, sekarang kita geser ke yang lebih santai lah. Mbak Helen, aku mau nanya soal trivia nih. Kayaknya kita juga sudah hampir di penghujung sesi podcast kita. Mbak Helen boleh pilih salah satu jawaban, mungkin boleh dikasih juga singkatnya nanti kalau aku mau perdalam gitu ya, alasannya apa. Yang pertama, trading atau investasi? Trading, profesional trading teman-teman. Trader teman-teman. Judulnya aja Cici Satsu. Langsung ya. Bukan Cici investor. Lanjut, big caps atau second liner? Big caps. Big caps ya, oke. Nah ini pertanyaan berikutnya agak-agak menarik juga nih. Bullish atau bearish? Bullish. Bullish dong ya. Kemudian buy on dip atau wait and see? Buy on dip. Buy on dip. Pasti itu. Pasti. Kenapa tuh Mbak? Buy on dip pasti banget tuh. Oke, jadi karena referensinya kita kan liquidity pertama, itu jadi big issue buat kita. Apalagi kalau kita ingin nggak susah nih keluar masuk. Memang spreadnya akan terbatas, tapi kalau kita melakukan buy on dip itu benar-benar jarang tuh momennya. Kayak beli big bang, contoh ya big caps itu kan salah satunya big bang tuh. BPCA atau mungkin BMRI, saya tuh hanya beli kalau ada dip. Nggak ada dip, nggak beli. Gitu. Karena in every dip itu reboundnya kenceng justru itu. Jadi momentum play lah. Jadi kalau kita justru dikasih dip kita harus berani. Kayak contoh nih, boleh ya buka-bukaan ya. Boleh. Waktu live trading gitu kan, kita live trading gitu. Trading hard gitu. Bingung dong. Nah, kalau trading hard biasanya saya cuma perhatiin Big Bang ya. Kemudian kalau waktu yang tahun lalu kalau nggak salah tuh sempat 8 Maret itu kejadian trading hard sekali. Itu 4 Big Bang plus Antam, itu stock pick-nya. Nah, waktu di trading hard tahun ini kejadian kan itu waktu bumi antrian di ARB-nya ngeri-ngeri. Ya udahlah, kita nggak ambil bumi, kita nggak lawan arusnya, tapi kita coba cari opportunity kayak yang lain lah. Kayak BPCA waktu tuh kalau nggak salah sempat drop down dari 63, 62, 6.000. Mau ke 6.000 aja sudah ditungguin tapi nggak sampai kayaknya. Waktu tuh di 62, 63, 63.50 itu udah mulai ngambilin gitu. Nah, jadi itu ketika dibanting kan dulu nggak pernah kan BBCA sentuh itu kan jarang gitu loh. Kan kayak masih 8.000, 9.000, 7.000. Nah, kita tuh nungguin, bahkan even nungguin sudah sampai 4.000, kepala 4 lah. Nah, maka dari itu ketika nyampe di titik beli ya kita beli. Nah, nanti waktu ya kita trading gitu. Nah, itu bounce-nya bisa benar-benar lumayan gitu. Tapi sabar ya menantinya tadi soal buy on dip-nya. Ya, kayak momentum BPCA, play ya. Ya, BPCA waktu kemarin 56, 57, 50. Ngomong di grup, beraniin aja beli. Beraniin beli kalau secara mental memang marketnya fear. Justru kita harus balik gitu. Jadi kayak di convert gitu ya, kita invert. Jadi nggak boleh ikutin market justru psikologinya. Justru ketika marketnya full of fear, udah mentok jedok gitu sampai tembus ke langit fear-nya. Nah itu kita masuk agak gede porsinya. Oh, justru disitulah opportunity-nya ada, peluangnya ada, tinggal nanti kita optimalkan ya. Karena nggak semua orang berani mau masuk kan di kolam yang seperti itu kan, nggak kelihatan bottomnya di mana, serem dong gitu. Kalau ke dalam lagi gimana? Paling bottomnya juga nggak sampai yang gimana-gimana banget. Paling turun ya, let's say 5 kali lagi lah, sanggup lah nahan napas dulu. Menarik. Rebound kita panen gitu. Rebound panen.